يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, begitu luar biasa banyaknya, begitu luar biasa tak terhingga kepada kita. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah, kewajiban kita adalah mempergunakan, memanfaatkan, mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan hari ini, baik berupa materi, baik berupa kedudukan dan jabatan, seoptimal mungkin untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah jelas, jika manusia memanfaatkan, mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka kenikmatan itu terus dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang hari ini kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang lain yang hari ini kita rasakan, itu semuanya akan ditambah oleh Allah jika kita mau memanfaatkannya, jika kita mau mensyukurinya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap Jumat diingatkan oleh khatib yang naik di atas mimbar mengajak kepada kita semuanya untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berartinya manusia, bernilainya manusia, tinggi dan rendahnya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat seberapa banyak materi yang hari ini dimiliki, kedudukan dan jabatan yang hari ini ditempati. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat di antara kita semuanya bagaimana bentuk-bentuk wajah kita, bagaimana bentuk jasad kita. Apakah kita dilahirkan dalam keadaan sempurna? Apakah kita dilahirkan dengan kulit sawo matang? Apakah kita dilahirkan dengan kulit hitam, legam dan sebagainya? Tetapi yang Allah lihat di antara kita adalah hati kita, adalah amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita hidup di muka bumi ini. Maka kalau hari ini kita diamanahi kedudukan, jabatan dan materi yang cukup banyak, maka jadikanlah wasilah untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sejenak flashback ke belakang, melihat bagaimana sejarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di 1443 tahun yang lalu. Waktu yang relatif lama, waktu yang relatif jauh daripada kita semuanya. Ketika itu Islam mengalami sebuah kejayaan, Islam mengalami sebuah masa keemasan, di mana keemasan dan kejayaan itu dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kita lihat secara kuantitas kaum muslimin pada saat itu jumlahnya tidak begitu banyak. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa dimiliki oleh orang-orang Islam pada masa itu? Karena mereka menanamkan tauhidullah, akidah Islam yang kokoh dan kuat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pada masa kejayaan itu, masa keemasan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya melalui jalur yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, kemudian melalui jalur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberikan tanda-tanda, memberikan warning kepada kita semuanya hari ini di 1443 tahun yang lalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyati 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah masa, akan datang sebuah masa, sebuah zaman di mana manusia pada saat itu keadaannya yang luar biasa, secara kuantitas luar biasa, tetapi secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minal islami illa ismuhu. Kau akan menjumpai suatu keadaan, suatu fenomena di mana Islam ini hanya tinggal namanya saja. Hari ini kita menyaksikan tidak hanya di Indonesia saja, mungkin di belahan dunia yang lain secara kuantitas jumlahnya begitu banyak, tapi rata-rata kebanyakan mereka semuanya bagaikan buih di lautan. Ketika ombak mengarah ke selatan, semuanya ikut lari ke selatan. Ketika ombak menerjang ke arah utara, semuanya ikut ke arah utara dan sebagainya. Semuanya tidak punya pijakan yang kuat, semuanya tidak punya pijakan yang kokoh di dalam agamanya. Semua prinsip di dalam agama mungkin paham, rukun iman mereka paham, rukun Islam mungkin paham dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin salah satu yang ditinggalkan adalah al-ihsan. Ihsan inilah yang jauh dalam kehidupan tatanan manusia. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memang tidak bisa melihat Allah dan bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Inilah yang menyebabkan banyaknya kemaksiatan di muka bumi ini, banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, sehingga Islam hanya sekedar simbolik saja. Para pejabat disumpah dengan Al-Quran. Ketika sumpah berlalu, mereka melakukan kolusi, korupsi dan sebagainya, mengambil hak yang bukan miliknya. Mungkin sudah ada institusi pengawasan, ada KPK dan sebagainya, tapi itu semuanya tidak berlaku dalam waktu 24 jam.
Tapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengenal waktu dan tempat melakukan sebuah pengawasan kepada setiap individu, dan apabila seseorang yakin bahwa dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama Islam. La yabqa minal islami illa ismuhu. Islam hanya tinggal namanya saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengingatkan yang kedua yang perlu kita waspadai sampai hari ini. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah engkau akan menjumpai suatu zaman, suatu masa ketika Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Kita tidak bisa pungkiri fakta yang terjadi di lapangan. Banyak pesantren-pesantren yang menghasilkan produk-produk tahfidzul Quran. Banyak madrasah-madrasah yang memiliki nilai tambah ekstrakurikuler untuk mendekatkan santrinya, siswanya dengan Al-Quran. Tapi kita pun tidak bisa pungkiri fakta yang terjadi. Masih banyak saudara-saudara kita muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Hari ini mungkin ada yang 40 tahun, umurnya 50 tahun, 60 tahun masih belum bisa membaca Al-Quran. Kalaupun sudah ada yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, apakah sudah bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka ini yang perlu kita waspadai dari apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita evaluasi diri kita. Kita introspeksi diri kita, hari ini berapa banyak ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran. Yang 114 surat, 6.666 ayat kurang lebih di 30 juz. Hari ini berapa ayat baru yang kita baca? Atau jangan-jangan kita lebih sering melihat medsos kita dibandingkan kita membaca dan mentadaburi Al-Quran. Bukankah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Mungkin hari ini kita masih hidup, belum bisa dan bisa memaknai dan menerima syafaat daripada Al-Quran. Tapi bagi saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk ke liang lahat, pasti merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana datangnya syafaat dari Al-Quran yang mereka baca. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, masih memberikan kesehatan mata kepada kita, masih memberikan kesehatan mulut dan lisan kepada kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran yang kita baca. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Dia ada menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Sementara kalau kita tidak bisa membacanya, sementara kalau kita tidak bisa memaknai apa yang diinginkan dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran mau menjadi petunjuk bagi kita? Maka kita ibaratkan Al-Quran ini bagaikan GPS kita. Al-Quran adalah bagaikan peta perjalanan hidup kita. Kita belum pernah melalui perjalanan alam kubur. Kita pun belum pernah melalui dan melewati alam mahsyar. Kita pun belum pernah dan mengetahui bagaimana yaumul hisab. Tapi itu semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka apa jadinya kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, kalau kita tidak tersesat selama-lamanya di jalan-jalan yang akan kita lalui? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masajiduhum yauma idin amirah wa hiya kharabum minal huda. Dan ini pun yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid, di mana masjid dibangun dengan indah dan megah, penuh dengan permadani,
dan kenyamanan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya kharabum minal huda. Tapi masjid itu jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa masjid menyiapkan fasilitas untuk kenyamanan bagi jamaahnya. Namun kadang-kadang jamaahnya sendirilah yang ogah-ogahan untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah pionir. Masjid adalah merupakan tempat kita mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meramaikan masjid hanya di hari-hari Jumat saja atau di hari-hari besar saja. Ada 5 waktu salat yang harus kita makmurkan sebagai bentuk kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memakmurkan masjidnya Allah, dia ikut membangun, merawat, bahkan menghidupkan aktivitas keagamaan di dalamnya, maka janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibangunkan rumah semegah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah menyampaikan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis tadi dijanjikan rumah yang megah, maka itu adalah sebuah pasti, sebuah janji yang pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Maka marilah kita makmurkan masjid kita, masjid yang megah, masjid yang indah. Kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi waktunya kalau kita ajal telah menjemput kita, tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi kita semuanya untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengintrospeksi diri kita, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menepis agar supaya tidak terjadi di akhir zaman ini, agar kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua, marilah kita menundukkan kepala kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur-umur kita semuanya diberikan umur yang penuh dengan keberkahan, kedudukan dan jabatan dan materi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, diberikan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din
واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. وعددوا صفوفكم diluruskan dan diratakan di sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.